Selamat malam, apa kabar Detikers? Barangkali Anda sudah selesai melaksanakan sholat tarawih dan tentu saja berbuka puasa bersama keluarga. Bersama keluarga karena kita masih dalam fase PSBB sehingga dihimbau untuk lebih banyak di rumah. Malam hari ini The Rooftop akan hadir kembali untuk mengolah masalah yang ada di depan kita. Saya Alvito Dinova Ginting dan malam hari ini saya akan berbincang dengan 3 gubernur di Provinsi Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang sudah bersama saya malam hari ini adalah Kang Ridwan Kamil dari Jawa Barat dan Mas Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ini Mas Ganjar keren nih kaosnya. Ora salaman tetap seduluran. Wah. Salaman saja sekarang sudah susah nih ya kita ya. Iya. Oke, saya akan mulai dari bagian barat terlebih dahulu, bagian paling barat, Provinsi Jawa Barat. Kang Emil, sejauh ini bagaimana pelaksanaan PSBB dan secara keseluruhan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat? Ya, seperti kita tahu, modal kita kan tidak banyak ya. Kalau negara maju punya modal ekonomi teknologi, kita masih terbatas, modal kita hanya modal sosial. Nah, modal sosial ini sebenarnya modal yang paling pas kalau berhasil dalam mendisiplinkan diri. Karena COVID ini kan penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Sehingga sebelum vaksin ditemukan, perlawanan kita melawan COVID ini yaitu menjauhi kerumunan. Kecuali seperti penyakit-penyakit flu dan lain-lain yang sudah ada vaksin, mau berkerumun tidak berkerumun relatif tidak banyak risiko. Tapi per hari ini karena belum ada vaksin, maka modal penyelamatan kita adalah melakukan jauhan dari kerumunan. Nah, itulah esensi dari PSBB. PSBB ini teorinya, Mas Vito, itu adalah maksimal 30% dari penduduk itu masih boleh secara teori. Nah, per hari ini evaluasinya rakyat Jawa Barat yang masih warawiri di jalan dan lain sebagainya itu masih di angka 48%. Gimana ngukurnya? Kita ukur pakai pergerakan HP lah, kira-kira begitu ya. Melalui pergerakan HP kayak Waze dan lain sebagainya, kita ada teknologinya. Dari situ ketahuan berapa persen pergerakan ini. Nah, saya udah instruksikan agar semua bersemangat mendekati 30%. Nah, kalau sudah 30%, ekonomi mau buka mau tutupnya sebenarnya diatur-atur aja. Karena kami tidak bisa mempersamakan dengan teori Jakarta yang sangat urban, padat, dengan Pangandaran, Ciamis yang kampung-kampung dan desa-desa. Sehingga apa yang buka tutupnya tidak bisa persis seperti yang dilakukan di Jakarta atau kota-kota besar. Nah, berita baiknya yang paling nyata, terasa adalah di Jawa Barat, pasien yang dirawat di rumah sakit turun, Mas. Sampai akhir bulan April masih mendekati 500-an, kemarin turun di 300-an lebih. Jadi itu yang angka yang paling mudah dipertanggungjawabkan. Kemudian juga angka kematian turun dari 7 orang per hari tinggal 4 orang per hari. Dan memang kalau di rata-rata positifnya Jawa Barat ini dalam fase yang memang sudah datar sekitar 20-30 kasus per hari lah. Kadang-kadang naik 60 tapi berikutnya 0 atau 5. Jadi memang tidak stabil, ada lonjakan-lonjakan. Tapi kalau diambil rata kurang lebih di angka itu. Nah, kami sudah umumkan kalau Bodebek itu harus ikut Jakarta. Apa yang Jakarta lakukan, Bodebek harus ikut. Karena virus di Bodebek ini kan satu klaster. Jangan sampai Pak Anies bikin kebijakan A, Jawa Barat B. Nah itu nanti nggak sinkron. Makanya tadi kita vikon. Pak Anies, saya, dan para wali kota Jabodetabek kumpul menyamakan masalah KRL, masalah apa, disamakan suaranya. Nah, di luar Bodebek agak beda perlakuannya, kira-kira begitu.
Jadi poin saya, PSBB ini menjanjikan, hasilnya memperlihatkan, walaupun kita jangan takabur, jangan merasa bahwa ini sedang tren turun, kita tunggu di 14 hari ke depan, apakah data-data menunjukkan memang sudah landai dan turun. Jangan sampai kayak Jepang, Mas Abito. Ya, ada Jepang second itu wave ada ya. second wave. Ya. Kenapa waktu dia virusnya turun, dia merelaksasi kan, lockdownnya, orang boleh kemana-mana lagi. Jepang loh ya, ini negara yang Iya, maju. paling disiplin, paling kaya. Ternyata berdatangan lagi virus di second wave. Nah, kami belajar dari itu. Saya kira itu sedikit update. Jadi Kang Emil nggak setuju kalau PSBB direlaksasi? Saya kurang setuju, orang baru mulai, ini mau direlaksasi. Dan relaksasi itu harus jelas ukurannya. Iya. Bener nggak turun, dan konsisten nggak turunnya kan gitu ya. Jangan false hope, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya juga, ini tuh debat seluruh dunia itu sama persis, Mas. Jadi jangan ekonomi dimatikan dong, kan kira-kira begitu. Tapi berapa persen dosisnya itu nggak ada rumusnya. Itulah yang bikin berantem tiap hari. Pengen yang ini dibuka, pengen transportasi lah, apalah kan gitu kan. Tapi kita yang di bawah kan repot, kira-kira begitu. Jadi memang ini tuh agak setengah-setengah bagi kami di daerah. Contoh KRL lah, kira-kira begitu. Iya. KRL itu Setengah-setengah ini kebijakan pemerintah pusat maksudnya? Ketegasan pemerintah pusat? Artinya kita mau disiplin tegas, tapi ada kebijakan-kebijakan yang merelaksasi. Ambil contoh, kita sudah melarang kerja pabrik-pabrik, tapi Kementerian Perindustrian kan mengizinkan kan, walaupun di luar bidang yang dikecualikan. Jakarta, Bekasi aja udah 2.000 yang diizinkan. Nah ini kan ngukurnya gimana? Inilah dilema kita, bagaimana darurat kesehatan, ternyata masih ada argumen-argumen ekonomi yang memang kita pahami juga, dicari caranya, tapi gimana caranya jangan pakai teori tambal ban. Kita lagi nutup bolong-bolong di sini, dikempesin lagi di sana, kira-kira begitu. Okay. Nah, inilah dinamika setiap hari. Kami tidak ingin saling menyalahkan, tapi ingin mencari sebenarnya formulanya itu gimana sih, ya. Dosisnya, kalau ngasih obat itu seberapa besar yang pas, nggak lebih, supaya nggak repot perang kita melawan COVID, tapi nggak sedikit supaya ekonomi juga tidak bobol. Karena di Jawa Barat orang yang minta bantuan sosial dari 9 juta jiwa sekarang naik ke 38 juta jiwa dari 50 juta. Jadi 65%. 65, sedih sekali Mas Ganjar. Jadi memang COVID ini luar biasa meluluh lantakan. Sebentar, saya tertarik dengan senyumnya Mas Ganjar tadi. Kalau di Jawa Tengah, bagaimana ceritanya? Sama sebenarnya. Oke. Kita sama lah. Kalau soal bantuannya sama. Jadi konflik horizontalnya sama. Dan itu ada di desa. Maka betul tadi Kang Emil yang perkotaan sama desa tentu karakteristiknya berbeda begitu. Jadi kalau hari ini kita bicara 3 hal pada jaring pengaman sosial, ekonomi, dan kesehatan, tentu 3 hal ini, ya kalau kesehatannya mirip-mirip, saya kira semuanya sama. Kami terjadi outbreak di Rumah Sakit Karyadi dan ternyata kita terkejut karena terjadi outbreak di sana. Maka Semarang kemudian melakukan sebuah tindakan yang lebih ketat lagi. Lalu kita mencoba menata pasar, tadi Kang Emil juga cerita gimana ekonomi biar nggak mati, karena semua minta seimbang, dan seimbang itu nggak bisa gitu. Kecuali kita punya disiplin yang tinggi. Tapi problem hari ini jaring pengaman sosialnya memang problem, dan setiap muncul usulan selalu ada problem di tingkat kabupaten, naik kepada provinsi, di mana APBD kita mau cover begitu, dan biasanya ada perubahan di situ. Nanti pada saat kita putuskan, kita balikan ke desa, berbeda dari usulan awal. Nah ini yang kemudian kami harus mencoba membuat kekuatan di level desa yang kami sebut sebagai Joko Tonggo, menjaga tetangga begitu, dengan kekuatan-kekuatan masyarakat agar ada lumbung pangan, tukang catat, keterlibatan masyarakat sipil, tokoh masyarakat begitu, sehingga kita harapkan ini bisa di-manage, sebab bantuan berapapun yang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai dana desa, waduh itu diserapnya
bus gitu habis itu. Nah makanya kalau nanti itu nggak bisa semua, nggak bisa cover semua, siapa yang harus mengcover? Yang mengcover ya masyarakat sendiri. Dari mana masyarakat itu? Maka gotong royong ada di situ. Ada yang jimpitan, ada yang lagi panen hari ini, lagi panen beras, Mas Vito. Itu kita minta untuk sumbang berapapun lah. Ada mau sumbang 1 kilo, 2 kilo boleh, sehingga lumbungnya itu terisi. Atau dari donatur. Ini kan donatur ini, hari ini kita lihat yang bagus, positifnya itu kan gini. Banyak orang sekarang sangat nafsu untuk membantu. Wah luar biasa. Ada yang minta bantuan sana, bantuan sini, bergerak sana, bergerak sini. Ini luar biasa. Nah itu dalam konteks pangan bisa dimasukkan ke lumbung pangan yang ada di desa untuk mengcover yang tidak tercover. Jadi yang DTKS yang sudah dari Kementerian Sosial cukup. Nah ini yang non DTKS. Dan betul di kami juga sama, non DTKS-nya naik terus. Semua pokoknya minta lah. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi soal bantuan sosial. Tapi dari sisi PSBB-nya sendiri, Pak Gubernur gimana Jawa Tengah? Karena hari ini kalau saya tidak salah, Pak Wali Kota, Mas Hendy itu mengeluarkan pembatasan kegiatan masyarakat untuk Semarang. Itu apa lagi tuh bedanya sama PSBB apa? Nanti orang malah bingung dengan nomenklatur ini. Ya nggak usah bingung. Prakteknya di lapangan kan satu, produk PSBB apa? Produk PSBB kan ngurangi orang di jalan, ya kan? Mereka bekerja di rumah sudah, mereka belajar di rumah sudah, pembatasan transportasi malah itu natural, karena nggak laku, sudah. Nah sekarang Pak Hendy memang tidak mau masuk PSBB, mereka ingin melakukan peningkatan kewaspadaan dengan membuat pembatasan-pembatasan. Maka kemarin waktu rapat dengan kami sebenarnya tidak hanya Kota Semarang, tapi Semarang Raya. Karena ada kurang lebih 12.000 orang keluar masuk ke Semarang, khususnya dari Kendal, dari Demak, dari Kabupaten Semarang, dari Salatiga. Maka kita keroyok ini bareng-bareng. Maka terus saya desainkan, kita contek itu yang ada di mana, Vietnam atau Myanmar itu, pasar yang ditata itu, dari Salatiga inspirasinya, kemudian sekarang jalan semua. Termasuk pabrik, Mas, karena pabrik ini juga yang padat karya banyak betul, maka sekarang sudah kita dorong minimal yang Pak Wali Kota Semarang, Pak Hendy sudah mendorong untuk kamu sekarang bisa atur tidak? Kalau nanti tidak atur ya kita tutup aja begitu. Nah ini upaya-upaya yang lebih agak represif, meskipun tentu saja tidak semudah yang saya ceritakan ini. Faktanya gerombolan masih terjadi, ngabuburit masih terjadi. Maka saya bilang karena ini ibu kota provinsi, maka bolehlah Pemprov juga membantu untuk kita bareng-bareng patroli. Nah, patroli ini yang kita harapkan lebih intens lagi. Memang itu belum intens, intens. Jadi kita mengawalnya seperti itu. Kalau Jawa Barat itu di atas 30, angkanya 40-an sekian. Kalau Jawa Tengah bagaimana, Pak Gubernur? Ya sama, mirip-mirip begitu ya. Hanya kemarin memang kita terkejut ya. Kejutan kita ya itu tadi yang alumni Goa ini. Istimewa ulama di Goa, ya. Iya, karena sudah berkeliaran Mas Vito. Mereka mohon maaf masih sholat berjamaah dan sebagainya. Nah setelah ini terjadi memang ada kepanikan. Waduh kemarin sholat sama saya, waduh kemarin kita habis kumpul, waduh. Nah waduh ini kemudian kita dorong udah diamanin aja dulu, karena dia di banyak hampir kabupaten kota ada begitu. Ada kalau kemudian ini bisa ada saja kesadaran saja untuk mau melaporkan, itu buat kami sudah membantu, minimal bisa kita ambil tesnya begitu ya, sehingga dia bisa tercatat dengan kita dan terkontrol oleh kita. Sambil kita sekarang ini Mas Vito menampung mereka yang bolos, yang ngeyel, yang akhirnya tetap mudik. Ya kemarin Pak Husen, Kang Emil Bupati Banyumas ditungguin begitu, akhirnya dapat dari Jawa Timur masuk, dari Jakarta masuk, mereka tidak tertangkap. Terus kemudian pernah diusir, tapi sopirnya pintar katanya. Begitu diusir, suruh balik lewat jalan tikus begitu. Maka kemarin saya telepon Pak Kapolri, saya bicara sama Dirjen Hubungan Darat. Ini saya kira mesti bareng-bareng kita untuk mengawal ini. Dan nanti memang kalau Jawa Barat PSBB, sharingannya makin bagus begitu untuk sampai ke Jawa Tengah. Maka kami tinggal bicara dengan Dinas Perhubungan Jawa Barat, Kang Emil. Kepala dinas saya tadi sudah coba komunikasi agar di perbatasan sama-sama kita menjaga gitu. Jadi kalau dari Jawa Barat mau masuk Jawa Tengah nggak boleh, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ya nggak boleh begitu. Kecuali dengan izin-izin yang sifatnya khusus gitu.
Iya, ini Jawa Barat juga kan Kang Emil juga mengatakan bahwa kunci penekanan persebaran dari COVID-19 itu adalah PSBB, larangan mudik, dan tes masif. Soal mudik gimana Kang Emil di Jawa Barat? Ya, jadi teorinya kan tadi sederhana ya. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Kedua, jangan terima orang dari zona merah. Karena KRL itu terbukti, Mas, sudah dibikin protokol kesehatan, duduk di keretanya jauh-jauhan, kita sampling 300, positif 3. Kalau kita sampling 10.000, berarti kan positif 100, kira-kira gitulah ya. Nah, ini mengindikasikan yang OTG ini sekarang jadi masalah kita. Nah, OTG inilah jangan sampai pemudik ini adalah kumpulan OTG-OTG itu. Maka kami agak tenang, sebenarnya ini juga membantu Jawa Tengah, karena dengan PSBB skala provinsi, perbatasan provinsi itu sudah sangat ketat. Nah, tambahannya perbatasan antar kota kabupaten di dalam Jawa Barat juga kita perketat. Karawang ke Bekasi itu nggak boleh, Bekasi ke Karawang juga nggak boleh, kira-kira gitulah ya. Nah, inilah makanya kami mencoba si pemudik-pemudik ini kita tahan supaya nggak bocor ke Jawa Tengah. Nah, kami juga sudah lakukan berbagai upaya dan hasilnya membuahkan hasil, Mas Alvito. Jadi data orang-orang positif yang datang dari pemudik itu sudah hampir nggak ada. Sebelum PSBB kita ketemu kasus orang tua di Ciamis, Cianjur, di Bandung, di Sumedang, yang sepuh-sepuh itu pas di tes swab, di wawancara rata-rata karena menerima orang-orang mudik dari Jakarta lah ya. Nah, yang memang udah bocor dengan segala tekniknya itu 300.000 di Jawa Barat. Itu dari 3,8 juta pemudik. Jadi sebenarnya udah sangat kecil. Ya, dari 3,8 juta pemudik itu nah itu sorry, berarti yang sudah masuk ke Jawa Barat sudah 3,8 juta. Bukan, tiap tahun itu 3,8 rata-rata ya. Trennya ya. Per hari ini dengan segala ketatnya disiplin, yang bocor-bocor ini sebenarnya perginya sebelum mudik dilarang ya. Tapi di total dari data kami itu sekitar 300 ribuan lah, kurang dari mungkin 8% yang sudah bocor lah. Nah, kepada yang tidak mudik sudah saya bantu bansos, termasuk warganya Pak Ganjar juga. Nanti saya kirim laporannya, Mas Ganjar. Sudah mulai kita bantu. Nah, poinnya pemudik ini kita tahan di PSBB. Nah, mudah-mudahan dengan fakta di lapangan bahwa tidak terjadi lagi kasus imported case istilahnya, sehingga kami tinggal fokus, Mas Albito, fokus pada lokal infeksi aja. Waktu sebelum PSBB itu tim saya itu bingung ngurus yang lokal infeksi, dan tiba-tiba tiap hari dapat cerita baru orang-orang dari luar yang nggak terkontrol gitu. Nah, sekarang cerita itu udah nggak ada lagi, tinggal 50% kita memblokade kontak lokal, sehingga sudah tidak terdengar ada klaster-klaster baru, termasuk yang Goa itu nggak terlalu besar kalau di Jawa Barat. Kelihatannya memang makin ke barat makin agak kurang. Oke, kalau Jawa Tengah bagaimana? Bocor-bocornya kira-kira berapa, Pak Ganjar? Kalau kita menghitung sebelum PSBB yang sudah masuk sekitar 600.000 lah. 600.000 ya? Ya, 600.000 lebih lah. Kalau yang mulai PSBB, nah ini mungkin data kita tercampur. Saya membuat double check ya. Jadi checking pertama yang mereka dicek sama kepolisian. Dari kepolisian kemarin informasinya sekitar 12 ribuan begitu yang bocor-bocor. Nah, itu yang lewat jalur-jalur tikus memang tidak terdeteksi. Nah, kita melakukan checking di tingkat desa, sehingga kipernya ada di desa. Kiper yang di desa ini, pendamping-pendamping desa saya minta untuk mencatat. Sekarang kurang lebih sudah 100 ribuan, ya, 100 ribuan yang bocor-bocor itu. Nah, terhadap mereka diterapkan protokol karantina ya, Pak Gubernur? Iya, model kayak yang di Banyumas itu kayak Pak Hussein itu langsung datang kemudian dimasukkan. Ada juga sih yang dari TKI umpama gitu ya, TKI yang datang terus kemudian dimasukkan, itu lebih manageable. Yang ya ada 1-2 kasus yang memang tidak mau
ABK begitu ya, ngeyel suruh di rumah dia jalan gitu, dan ini membahayakan kalau kemudian kita tidak represif pada soal ini. Memang ramai betul, masyarakat juga takut, terus kemudian terjadi stigmatisasi, dan ini yang kemudian jadi persoalan di level-level desa. Makanya kemudian patroli di tingkat desa itu menjadi penting. Maka ketika kita bicara bergerak pada level bawah itu, kita minta mereka yang ngurusi pangan, mencatat orang keluar masuk, kelompok rentannya siapa, sampai ronda. Karena ini belum ngurusi yang keluar masuk loh, plus malingnya sekarang banyak gitu. Malingnya ini kemudian membuat ketakutan-ketakutan yang ada di desa begitu, sehingga mesti dikeroyok dengan kekuatan yang ada di desa itu sendiri. Gitu. Oke, tapi pihak pengurus aparat desa cukup tegas ya? Atau karena lebih dekat kan secara emosional jadi ngepur gitu loh buat yang pulang-pulang ini? Iya, kalau di desa kan ada sanksi-sanksi sosial kalau tidak mau. Meskipun kemudian juga ada yang kapasitas SDM-nya, infrastrukturnya kurang, ya mereka pasrah. Nah, ketika pasrah kemudian di Supermasdes kita yang ngurusi desa ini kita minta untuk membuat konseling. Terus kita membuat kekuatan-kekuatan kelompok civil society aja, mereka untuk mendampingi. Ada perguruan tinggi yang tertarik, saya minta mendampingi. Ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, umpama asosiasi profesi seperti para psikolog mendampingi. Ada juga loh sekolah-sekolah yang mencoba membantu, guru-guru yang mencoba membantu. Maka saya bilang udahlah, modelnya nggak harus terus seragam, tapi prinsipnya mereka harus bisa mengedukasi bersama-sama. Karena memang kekuatan kita ya ada di situ untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk mereka paham gitu. Oke. Sekarang kita bicara soal bantuan sosial secara konkret nih. Kang Emil katanya angkanya sangat masif. Kalau di Jawa Tengah gimana angkanya naiknya berapa kali itu? Dari 9 ke 38 kan sangat signifikan kalau Jawa Barat. Di Jawa Tengah bagaimana? Kalau Jawa Tengah sampai hari ini kita provinsi belum membagi sama sekali. Jadi istilah kita kalau kita tarung, kita karate begitu ya. Mereka masih nari-nari, mereka masih loncat-loncat, jadi belum saya pukul begitu. Belum masuk jarak pukul begitu. Nah, kita tunggu masuk jarak pukul. Sebab apa? Ini bantuan banyak banget sebenarnya, cuma tidak bisa terkoordinasi dengan baik dan tidak sistematis. Umpama nih ya, PKH sudah masuk, terus kemudian BPNT begitu, terus kemudian mulai bansos dari pusat ya. Nah, sekarang kita masih ada kekuatan nih, bansos dari dana desa atau BLT dana desa, ada dari kabupaten dan ada dari provinsi. Kami masih mencadangkan dari Basnas, kami masih mencadangkan dari CSR, kami masih kemudian mengepul ya bantuan-bantuan yang dari masyarakat, kecuali yang ya memang cepat busuk, umpama telur begitu kadang banyak sekali, ya itu langsung kita distribusikan. Nah, kenapa kemudian saya buat urut-urutan begini? Saya bilang begini, bantuan yang sudah ada dibagi dulu aja, karena satu orang bisa dapat banyak, sementara yang lain bisa nggak dapat. Maka kita buat mana yang masuk di TKS, mana yang non di TKS. Yang masuk di TKS kunci dulu, bagi aja ada. Yang non di TKS, nah ini yang kemudian pergerakannya luar biasa. Jadi ada desa minta kami provinsi minta usulan, dicek sama kabupaten, usulnya umpama 1.000, terus kemudian turunnya cuma sekitar 600 begitu, wah ini marahnya udah luar biasa. Nah nanti ternyata setelah kita verifikasi ulang begitu, ternyata ada yang habis di PHK, ada yang perusahaannya atau warungnya nggak bisa jalan, terus kemudian ada lagi yang dirumahkan, ada lagi pokoknya yang mengaku satu kata saja, saya korban COVID, apapun namanya saya korban COVID, begitu. Saya minta, nah itu pokoknya macam-macam. Nah sampai yang seperti ini ya coba kita bantu, kita selesaikan dengan data itu. Oke, kalau Jawa Barat, Pak Gub? Saya boleh sampaikan, ngurusin bansos lebih rumit dari ngurusin darurat kesehatan. Gitu ya? Iya, dan semua yang urusan duit sumber pertengkaran. Dan katanya Gubernur Jawa Barat bebannya lebih berat daripada Presiden Korsel katanya. Korea Selatan penduduknya 50 juta, saya juga 50 juta. Tapi modal saya cuma 1% dari duitnya Korea Selatan untuk nyelamatin 50 juta nyawa yang nilai kemanusiaannya kan sama, kira-kira gitulah. Maka Gubernur Jawa Barat harus lebih kreatif, harus lebih sabar, harus lebih kuat dengan modal 1%.
harus mendeliver kualitas keselamatan yang sama. Itu analoginya kira-kira. Nah, saya sampaikan begini Mas, darurat itu saya kategorikan 3 babak ya. Babak pertama sudah dilalui dan sedang berjalan, namanya babak darurat kesehatan. Sekarang kita masuk babak kedua, namanya babak darurat ekonomi. Nah, saya berharap jangan sampai masuk babak ketiga, yaitu darurat sosial politik, ya. Penjarahan, apalah dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara di babak kedua ini, yaitu darurat kesehatan. Saya cuma bilang darurat ekonomi. Jangan sampai darurat ekonomi ini menghilangkan atensi kita pada darurat sebenarnya, yaitu perang kesehatan melawan COVID. Nah, masalahnya itu multidimensi. Ini rumitnya saya ceritakan ya. Pertama, sebelum COVID, masyarakat yang dibantu itu rata-rata hanya 25% dari populasi. Itu kelompok yang betul-betul ada COVID, nggak ada COVID, dibantu oleh PKH, oleh kartu sembako itu. Kemudian pasca COVID, para ilmuwan berteori, mungkin yang ngedrop itu 40% lah populasi. Orang yang tadinya ojol, atau buruh, atau karyawan yang pas-pasan tapi tidak minta-minta kepada negara, sekarang turun. Diprediksinya hanya 40%. Ternyata aspirasi akar rumput dari bawah itu sampai hari ini itu total tadi 65%. Ini kan luar biasa. Nah, kita cari-cari uang ada lah, nggak ada masalah. Tapi poinnya, pemerintah pusat itu semua kementerian ingin ngasih bansos. Kementerian Sosial ngasih, Kementerian Desa ngasih, Kementerian Tenaga Kerja lewat Kartu Prakerja ngasih, gitu kan. Berita kemarin Kementerian Pariwisata juga ngasih. Nah, masalahnya satu sama lain itu caranya sendiri, mekanismenya sendiri, nggak berkoordinasi, dan timingnya sendiri, gitu. Jadi bayangkan kalau Mas Abito sebagai ketua RT gitu, di RT itu kita harus tahu ini pintu bantuan Kemensos, ini pintu bantuan jatahnya Menteri Desa, ini pintu bantuan Menteri Tenaga Kerja, yang tersana pintu bantuan dari provinsi, kota, kabupaten. Kan bisa dibayangkan rumitnya kan. Mending kalau yang bantuan-bantuan yang banyak ini datangnya bersamaan ke satu RT sehingga warga tenang walaupun bentuknya beda-beda. Nah ini, saya tanggal 15, Kemensos tanggal 20, Desa Kementerian tanggal 27, Pak Jokowi bagi sembako tanggal 4 Mei. Sehingga waktu ada yang dibagikan, seperti saya duluan, karena kami melakukan PSBB, jadi kita harus menyamakan PSBB dengan bantuan, maka kita mendahului, itu bedanya dengan Jawa Tengah mungkin. Nah, orang memang ada dinamika seperti yang kepala desa dan lain-lain kan. Kenapa ini dapat, itu nggak dapat? Nah, si yang nggak dapat itu berburuk sangka. Oh, berarti saya nggak kebagian. Padahal bukan nggak kebagian, tapi waktunya belum datang. Jatahnya dia 4 hari kemudian. Nah, menjelaskan ini ke masyarakat itu tidak mudah. Karena tadi, maka saya sudah di rapat kabinet minta ke Pak Jokowi yang kemarin rame rapat dengan Pak Menko PMK agar satu pintu satu waktu. Kalau bisa satu pintu satu waktu, itu banyak bantuan itu sehingga mau bentuknya dari menteri beda-beda, karena datangnya satu waktu orang tidak cemburu kan. Nah, karena ini tidak datang satu waktu, orang banyak berburuk sangka bahwa dia nggak kebagian. Ditambah data-data dari bawah juga tidak seindah daftar RT RW terus bagus, Mas Avito. Itu ada 1,7 juta datanya keliru dari bawah itu. Ada cuma nama doang. Ada nama, alamat nggak pakai nomor KTP NIK. Nomor KTP-nya cuma setengah. Ada ngasih alamat KTP tapi domisili sehari-harinya bukan di nomor di alamat KTP. Itu jumlahnya juta lah kira-kira begitu. Jadi ada desa ngasih datanya melebihi jumlah penduduknya ada. Jadi kerumitan data dari bawah, kerumitan banyak pintu dari atas, ini ngurai di wilayah Jawa Baratnya sampai hari ini pun kami belum 100% selesai. Bahkan ada yang bilang, Pak Gub katanya, itu data akan beres pada saat coronanya selesai. Jadi nggak ada gunanya. Saking hopelessnya gitu ya urusan data. Jadi problemnya hanya satu,
Republik ini ketahuan penyakitnya urusan data. Datanya berantakan, data dari bawah juga tidak sistematis. Jadi ini terjadi di semua provinsi, kan ada bupati yang marah-marah itu ya. Iya. Terus ada antar dua bupati berantem. Pokoknya mirip-mirip lah semua. Itu karena apa? Perubahan policy dalam 1 minggu bisa ada 3 kebijakan dari menteri juga berbeda-beda sesuai perkembangan harian. Nah inilah tidak mudah dari kami menjelaskan ke juta-juta orang dalam satu sistemasi. Nah tapi poinnya kalau dari saya, yang penting jangan ada yang kelaparan. Maka kita ada pintu nasi bungkus sudah kita lakukan merata di 27 kota kabupaten. Seburuk-buruknya sebelum bantuan sosial itu datang, kami tidak mau mendengar ada warga Jawa Barat yang mati kelaparan, seperti ramai di detik.com dulu dan sebagainya. Itu kita sisir dulu dengan minimal gerakan nasi bungkus, kemudian kita geser narasinya dari pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial. Nah, ini sudah rame, tetangganya diurus, anak yatim diurus, berbagi sembako dan lain sebagainya. Ada gerakan satu keluarga mengasuh satu keluarga miskin, itu juga ada. Nah, poinnya apa? Tadi urusan bansos ini sekarang hampir mendominasi keseharian saya, mengurainya. Makanya saya bilang jangan sampai kita fokusnya hilang. Karena perangnya perang kesehatan, kita geser ke perang ekonomi yang harus jadi atensi. Kira-kira begitu. Oke. Pak Ganjar, ada pengalaman yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Kang Emil tadi? Kalau rata-rata Kades biasanya marah-marah langsung ke WA saya. Karena kebetulan saya dengan Kades sering ngobrol begitu ya. Berapa Kades itu? Satu Jawa Tengah berapa Kades? Ada 7.809. Oh, oke. Lumayan ya. Oke. Terus kemudian dia sampaikan, modelnya gitu Mas. Mas Ganjar ini gimana? Kok saya udah usul 300, yang keluar cuma 4 gitu. Kalimatnya udah pakai tanda pentung begitu kan. Saya biasanya kalau gitu ya nggak mau pusing aja, udah nggak usah marah, mana sini datamu dikirim, terus saya terusin ke Dinsos, silakan kemudian diurus. Nah kemarin saya minta, coba sekarang bicara, nih Telkom mau bantu kami untuk menata itu, terus kita minta akses ke Dukcapil agar dapat NIK-nya. Sudahlah sekarang basisnya NIK aja. Terus kemudian ada clearing house. Nah clearing house-nya siapa? Udah dinas sosial saja. Jadi apa setelah dihitung-hitung kemarin betul, loh ini kok berubah semua, kok berubah. Nah teman-teman dari Dinsos kami juga kaget gitu. Saya nggak tahu Pak ini kok berubah. Loh kamu dapatnya dari mana? Memang usulan dari desa itu dikoreksi dulu oleh kabupaten. Maka asumsi data kabupaten benar. Ternyata tidak. Kabupaten mengusulkan baru. Ini tidak terdata di desa. Maka pada saat itu saya bilang, kalau Dinsos provinsi sebenarnya ada nggak yang mengakses langsung? Atau menata data langsung? Ternyata tidak. Yang urusan itu ya Kades sendiri, terus kemudian kabupaten langsung Kementerian Sosial. Nah bagaimana kemudian caranya? Terus saya bilang begini, berarti kan kita pengangguran. Kalau kita pengangguran nggak ikut urus, yang kita urus yang mana? Yang kita urus bantuan dari kita sendiri Pak. Baik, bagus. Berarti kamu nganggur. Karena kamu nganggur, sekarang ambil sampling beberapa desa untuk kita lakukan clearance. Nah Anda sebagai clearing house-nya, kalau Anda kemudian bisa melakukan verifikasi validasi data dengan baik, maka jangan-jangan kita akan bisa mengetahui polanya. Mana digeser, kenapa digeser, dan ini kan ada mau pilkada juga kan? Yeah. Penting juga kan kita memberi atensi kepada calon-calon pemilih potensial. Walaupun nggak pakai foto ya, caranya juga jangan pakai foto ya. Iya, ada di Klaten itu kemudian jadi masalah sampai kita klarifikasi ke sana kemari, dan ya selalu saja orang akan bisa memanfaatkan apapun lah, niat baik ataupun niat buruk begitu. Nah, dari cerita ini kemudian saya sampaikan kepada dinas sosial saya. Jadi gimana ini, kita mau bagi nggak? Pak, kita mau uji coba di 4 kota, bukan kabupaten 4. Kenapa kamu pilih 4? Karena 4 ini dia sudah menyalurkan, setiap kotanya sudah menyalurkan bantuan. Nah, ada kekurangan yang dimintakan kepada provinsi. Ya sudah, itu kamu bagi. Tapi sekaligus ini dipakai sebagai uji coba untuk clearness data. Jadi paralel begitu. Nah, pada saat kemudian kita rapat, kita ketemu dengan data-data dari desa yang disampaikan ke saya langsung, terus kemudian saya kasihkan Dinsos untuk ngecek. Ternyata Mas Vito,
Stres juga kawan-kawan begitu membuka datanya. Loh, Pasti. kok perubahannya banyak sekali. Nah, coba-coba. Ini Anda cek dulu saja. Baik Pak, kalau gitu saya tunda dulu bantuannya untuk yang kabupaten. Nah, kabupaten kemudian ditunda untuk kita klarifikasi data dulu agar betul-betul clear. Dan karena betul kata Kang Emil tadi, ya gimana wong datangnya memang sendiri-sendiri, besarannya beda-beda lagi. Sampai saya tulis surat kepada Menteri Sosial, izinkan ada keluasan istilah saya. Ada keluasan agar Kades dan perangkatnya nggak stres. Bagaimana Pak Ganjar keluasannya? Gini aja deh, boleh diterima, dikelola oleh Kadesnya. Waduh, ini akuntabilitasnya sulit. Oke, kalau Anda mau bicara akuntabilitasnya, maka pertimbangan sosiologisnya akan kita ambil sebagai satu risiko. Kalau risiko itu kemudian kami harus nanggung, ya sudah, nggak apa-apa. Tetap akan saya laksanakan dengan baik-baik, maka kemudian kami punya PR baru untuk mengelola risiko itu, risiko konflik horizontalnya. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Nah, inilah yang kemudian kita coba meredam dengan membuat lumbung pangan yang ada di level desa itu. Jadi ya hampir semua se-Indonesia sama. Maka yang dari Bolaan Mongondo kemarin keras sekali, lalu di-counter oleh yang dari Lumajang, bupatinya, begini loh caranya gitu. Buat saya itu gimnastik politik lah gitu ya, yang menyehatkan untuk kita koreksi soal data gitu. Oke. Kalau begitu sebenarnya di Jawa Tengah posisinya masih belum mengkhawatirkan seperti Jawa Barat ya. Jawa Barat kan naiknya cukup signifikan orang yang harus dibantu mendapatkan. Kalau hipotesis enggak. Kalau hipotesis saya sudah belajar dari pengalaman daerah lain. Jawa Barat kita memantau, Jawa Timur kita memantau sama. Cuman gelombangnya, wave-nya belum sampai aja. Maka saya udah menghitung, entar itu nggak cukup. Maka hari ini kalau saya diwawancara siapapun, termasuk ada wawancara Zoom, diskusi kecil-kecil dengan Kades, dengan warga, saya bilang, teman-teman, saya kasih tahu ya, pasti bantuan yang kami sediakan tidak cukup. Tolong digarisbawahi, pasti tidak cukup. Karena apa? Semua minta. Bahkan seorang guru honorer saja meminta. Artinya apa? Ya gimana lagi Pak, saya honornya cuma segini. Jadi semua minta korban. Lalu tentu saja sopir yang dagangannya kemudian nggak bisa laku, kemudian dia mesti berdiam di rumah, atau siapapun yang kemudian mohon maaf sekali lagi, yang merasa pokoknya karena saya lagi sulit pada hari ini, maka saya korban COVID. Inilah yang kemudian saya katakan kelompok lain-lain kira-kira gitu, yang non DTKS tapi lain-lain. Nah yang begini ini coveragenya dari mana? Sumber kita pasti sangat terbatas, maka saya katakan ini nanti akan kita cover dengan bantuan-bantuan yang tidak dianggarkan dari anggaran negara gitu. Pemerintah Provinsi DKI sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk bantuan dana sosial ini gitu. Jawa Tengah akan minta juga nggak ke pusat? Loh kan kita udah dikasih. Kita udah dikasih. Beginilah Mas. Siapa sih yang mau diminta? Berapa sih yang mau diminta? Tadi siang Presiden telepon saya. Pak Gubernur bagaimana pelaksanaannya? Izin Bapak, kami mau modifikasi beberapa hal. Oh iya silakan. Izin Bapak, kami yang ini kita ikuti, tapi yang ini kita coba lakukan dengan kearifan lokal. Oh silakan begitu. Jadi kami nyampaikan. Bahkan Pak Presiden sampai bertanya, mau minta bantuan apa lagi begitu. Pak izinkan Pak kami berkreasi dulu, nanti kalau kami sudah tidak kuat kami akan telepon. Maksud saya gini, nggak bisa lagi kita kemudian minta-minta membebani, ya, nggak bisa lagi Mas. Harus ada kekuatan lokal yang memang kita tunjukkan. Memang di antara kita ini mendapatkan amanah sebagai pemimpin, kecuali kita nggak kuat betul, kecuali kita sudah nyerah betul, ya. Tapi seandainya enggak ya, kita dituntut untuk berkreasi menggunakan tim yang ada, menggunakan jejaring yang ada untuk kita selesaikan. Saya kira semua punya pengalaman lah ya. Saya juga telepon kok dubes kita di Hong Kong, di Tiongkok, di Vietnam, teman-teman di Eropa, mereka juga sharing. Sebenarnya problemnya sama, cuman mereka lebih kaya aja itu, jadi kan semua bantuannya cepat. Warga saya yang ada di Taipei, yang ada di Jepang, kemarin saya telepon, kamu di mana? Saya tenang Pak, sudah nggak mudik, Pak Ganjar tenang aja, kami nggak mudik. Ya, tapi orang tuamu kamu kirimi, gitu kan. Oh, tetap Pak, kita kirimi. 7 juta sampai 10 juta. Waduh, alhamdulillah, saya bilang begitu. Terus kalian di sana makannya aman. Yang di Jepang, Pak kami dikasih duit Pak, dari pemerintah Jepang, warga negara apapun. Berapa kira-kira? Ya rupiahnya bangsa 15 sampai 18 juta Pak. Dan itu cukup untuk hidup kamu. Cukup lah Pak. Kita kan anak kos Pak. Gitu. Ya makanya mungkin juga
Nggak tahu ya ada mie instan nggak ya di sana, tapi kita ada banyak sekali. Kalau Jawa Barat gimana Kang Emil? Akan seperti DKI apil ke pemerintah pusat bantuan? Enggak, jadi pertanyaannya saya koreksi, Kang. Oh, gimana? Jadi bansos ini datang dari 3 pintu. Iya. Pemerintah pusat sekian persen, pemerintah provinsi sekian persen, pemerintah kabupaten sekian persen. Masalah DKI itu saya lihat sendiri waktu rapat kabinet, jadi hanya masalah persepsi berapa persen yang oleh Pak Anies, berapa persen oleh pusat, itu yang kemarin belum clear, kira-kira begitu. Oke. Jadi bahwa pintu bantuannya selalu 3 jenis, pusat, provinsi, daerah, itu semua sama. Gubernur Jawa Tengah juga sama. Ya, hanya berapa juta jatah pusat, berapa juta jatah provinsi, kasarnya begitu ya. Berapa juta jatah kota, itu kalau yang saya lihat waktu rapat DKI yang kemarin agak ramai, itu sebenarnya hanya masalah persepsi, menyepakati proporsinya. Bukan berarti selama ini daerah tidak minta. Jadi di Jawa Barat nggak ada masalah, karena masalah di Jawa Barat itu bukan prosentasenya, tapi data dari bawahnya nggak lengkap, kemudian pintu bantuan dari atas jadwalnya berbeda, datang ke penduduk ditafsir sebagai yang datang duluan kok cuma 5, berarti yang ratusan kok nggak dapat, berarti nggak adil. Nah, dinamikanya lebih ke mengedukasi betapa bantuan itu pintunya banyak, jadwalnya berbeda, mohon bersabar lahir batin, kira-kira begitu. Kira-kira gitu Mas situasinya, Mas. Oke. Kang Emil, pertanyaan saya tadi kan menarik. Krisisnya pertama krisis kesehatan, kemudian krisis bantuan ya, kesejahteraan ya. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi, kemudian naik ke tingkat kegentingan sosial. Sampai sejauh mana Kang Emil melihat ini kita dalam kondisi baik-baik saja, terutama di Jawa Barat? Karena kan orang sudah mulai khawatir, banyak cerita kriminal semakin tinggi, orang juga semakin khawatir gitu. Sebenarnya ini yang saya selalu ingatkan ke pusat. Pusat kan mengasumsikan 3 bulan, ya. Semua teori yang kita debat ceritakan malam ini itu mengasumsikan bantuan 3 bulan COVID-nya hilang, kira-kira begitu. Iya. 3 bulan mulai dari Maret berarti ya? Dari April. April, Mei, Juni. Oke, Juli sudah selesai. Pertanyaannya, kalau sampai bulan Juli coronanya nggak hilang, ini bansosnya gimana, kan begitu. Ini belum pernah dibahas. Saya di Jawa Barat, bansosnya sampai Juli, kira-kira begitu ya, agak beda sedikit, kita tambahi. Kami juga sama, ini pasca bulan Juli, APBD keuangan gimana kalau virusnya belum hilang, masyarakat masih bisa bansos, kita harus survive sampai Desember, kira-kira seperti apa. Nah, itu yang saya maksud, jangan sampai krisis ekonomi ini tidak terhitung oleh pemerintah pusat, sampai bulan Juni ternyata coronanya belum hilang, kemudian belum ada kabar kejelasan bansosnya diperpanjang, rakyat kelaparan, nanti akhirnya bergeser ke hilangnya kepercayaan, ada penjarahan, kerusuhan, apa itu yang nauzubillah jangan sampai terjadi. Itu yang saya ingatkan dari sekarang. Kita lagi fokus ngurusin darurat kesehatan, tiba-tiba energi kita harus geser ke darurat ekonomi. Jangan sampai nauzubillah datang lagi masalah baru, yaitu darurat atau krisis sosial politik, kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Ganjar, tapi sebelumnya saya izinkan menyapa dulu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Apa kabar, Bu Khof? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik. Bu Khof, nanti saya ke Ibu, tapi sebelumnya saya ke Mas Ganjar dulu. Mas Ganjar, soal yang sama, soal kekhawatiran kita akan munculnya kegentingan di level sosial kemasyarakatan. Gimana, Mas Ganjar? Iya, saya orang yang mendapatkan WA dari seseorang yang saat itu memerintahkan kondisi sudah krisis, mari menjarah. Saya dapat tuh. Kapan itu? Setelah itu kemudian saya sampaikan ke intelijen, terus kemudian saya minta untuk cek. Ternyata dari Jakarta. Yang menarik kemudian saya tanya, ini siapa? Dan yang menarik juga ternyata dia menjawab, Jakarta sudah ada pasukan. Lalu saya tanya ulang, ini siapa? Nah, kelak kemudian hari ternyata nomornya itu nomor yang seseorang ditangkap itu. Gitu. Nah, apakah itu di cloning nomornya, apakah itu
diretas dan sebagainya, saya tidak tahu. Nah, saat itu kita sudah mencoba untuk langsung saya rapat Forkompimda, TNI Polri kita gerakkan untuk kita jaga lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi, intelijen kita minta untuk turun, untuk kita siapkan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Adakah kemudian penumpang gelap, free rider ini untuk masuk? Faktanya kalau kita mengikuti dunia medsos, gampang sih ngurutkannya. Kira-kira ini dari kelompok mana, dari kelompok tidak puas dan sebagainya. Nah, ternyata pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik, lebih nilai modal sosial yang kita miliki ada, kita gerakkan lagi. Saya undang kawan-kawan, umpama mereka aktivis. Saya minta para ulama untuk ikut terlibat, tokoh-tokoh agama untuk terlibat. Terus kemudian saya mendatangi kawan-kawan mahasiswa. Ternyata kawan-kawan mahasiswa yang ada di sana memang lagi konsentrasi penuh untuk memikirkan satu bagaimana kampusnya yang dia belajar daring dengan tugas dosen yang nyebelin karena banyak banget, kuotanya terbatas ya kan, sehingga dia harus survive gitu. Sementara kiriman orang tua, waduh, ya kalau orang tuanya mampu nggak apa-apa lah. Ini ada yang tidak dikirimin, terus kemudian orang tuanya ternyata petani, kalau kirim nunggu panen begitu ya. Suasana itu kemudian kita ajak ngobrol. Saya tidak tahu, tapi inilah kemudian yang kita coba pakai untuk bisa meredam. Sengaja kemudian dari kegiatan ini saya angkat ke media sosial saya, itu untuk memberikan pesan kepada yang lain. Kita bisa kok ngobrol. Nah, nilai-nilai seperti ini rupa-rupanya lumayan, meskipun ini subjektif ya, belum disurvei, tidak diukur begitu ya. Tapi minimal sekarang saya bisa komunikasi dengan banyak orang di seluruh Indonesia, dengan kawan-kawan gubernur. Kalau yang di Jawa ini udah keseringan begitu, kita komunikasinya enak. Tapi yang di luar Jawa kita komunikasi menjadi enak sekarang. Saling berucap salam, terus kemudian saling menjaga, dan hubungan ini yang bisa kita coba meredam potensi-potensi efek yang ada itu. Maka sekarang ada tim darurat saya, Mas. Setiap saat ada orang yang meminta, udah pakai marah-marah, udah pakai teriak-teriak, belum lagi yang diviral-viralkan, kita minta respon itu tidak lebih dari 24 jam. Contoh kemarin di Klaten, ada yang mau jual ginjal, mau jalan menemui gubernur dari Klaten, malah hilang di jalan, nggak tahu gitu kan. Padahal keluarganya, istrinya yang di rumah udah kita kasih bantuan. Atau barangkali cerita kakek-kakek yang ada di Pati yang kayak ditendang-tendang di masjid, ternyata mohon maaf beliaunya udah pikun, terus kemudian ada keluarganya. Nah, ini perlu pendekatan sosial, mereka kita masukkan skiotik gitu kan, untuk kemudian kita urus. Atau barangkali yang kemarin kena PHK di Sukoharjo, kemudian bawa becak di Solo, saya tanya, kenapa kalian bawa becak? Karena yang dapat becak yang biasanya dapat bantuan, kemudian ada becak, dia nongkrong pinggir jalan untuk bisa survive. Lalu kita kasih bantuan, terus kemudian saya telepon dia, pokoknya kalau ada wartawan kasih informasi, saya minta nomor teleponnya dong, terus saya telepon sendiri. Dan kemudian cerita-cerita ini bisa kita sampaikan bahwa yang penting kamu melapor. Nah, kadang-kadang memang saya mengerti RT, RW, Kades, Lurah, itu stres betul. Masa semua lapor ke saya, nah jatah saya mana? Nah, inilah yang kemudian kita komunikasi sama mereka. Kalau kamu kurang, tolong kamu komunikasi. Kalau nanti tidak bisa dicukupi, biar kami mengirimkan kiriman-kiriman cepat untuk menyelesaikan yang sifatnya insidental ini, menurut saya adalah respon positif yang ada. Ada impact-nya sih ada gitu. Sekarang kalau enggak langsung aja pada Pak Ganjar, karena ada kejadian Mas Vito, jam setengah 12 malam minta bantuan, terus kemudian saya minta nomor teleponnya, telepon. Rupanya dia katanya 2 hari nggak makan, hanya minum air putih saja, terus keluarganya ada penyandang difabel. Lalu punya gadget gede gitu ya. Nah, dari gadget gede itu dia telepon. Nah, pada saat telepon ada nomor saya di situ. Ini ada yang nge-shoot kameranya. Terus kemudian diviralin. Nah, nomor saya ini sekarang dikutip seluruh Indonesia. Dikutip seluruh Indonesia. Ya, buat saya nggak tahu itu baik atau buruk, tapi mungkin memang di bulan Ramadan ini memang saya mungkin diperintahkan untuk melayani yang begitu ya. Kita ikuti aja. Siap-siap menerima banjir telepon nanti, Mas Ganjar. Tiap hari. Bantuan dana sosialnya. Bukov, saya ke Jawa Timur sekarang. Kita tahu Jawa Timur sekarang ada di urutan ketiga dari ranking nasional ya. Sampai sejauh mana Bu penanganan COVID secara umum di Jawa Timur dan juga penerapan PSBB? Kalau PSBB-nya ini baru di Surabaya Raya, dan Surabaya, kemudian Gresik itu parsial PSBB,
8 kecamatan dari 17, kemudian Sidoarjo full PSBB dan Surabaya. Surabaya ini sebetulnya hampir 47% yang konfirmasi positif COVID-19 ini dari seluruh provinsi di Jawa Timur. Artinya melakukan intervensi secara signifikan di Surabaya menjadi sangat penting karena ini epicentrum bagi Jawa Timur. Nah, kalau awal sebelum PSBB itu kan kita sudah melakukan PBB, patroli berskala besar. Kita udah gugus tugas provinsi sama tim dari Kodam, sama tim dari Polda, kita menyisir sekali lagi bahwa kerumunan ini rupanya tetap ramai gitu ya. Dan kita turun lengkap dengan tim nakes yang menggunakan APD lengkap dan kita melakukan rapid test. Kalau positif langsung dirujuk ke rumah sakit waktu itu dan kemudian kita sampaikan bahwa sebaiknya mereka mengambil kursi-kursinya dan silakan mereka berjualan tetapi take away atau drive-thru. Itu 7 hari. Kemudian masuklah PSBB 28 April, kita sampaikan 3 hari pertama adalah himbauan dan teguran. Masuklah 1 Mei sampai 11 Mei besok lusa kita sebenarnya sudah masuk area teguran dan tindakan. Nah kembali ada Pergub, ada Perwali, ada Perbub. Nah posisi dari Pergub ini kan payung ini. Perwali dan Perbub ini yang memiliki otoritas misalnya ini sudah mulai kita patroli gabungan, bukan patroli berskala besar. Patroli gabungan kalau sudah mereka di dalam keramaian-keramaian menurut Perwali atau Perbub ini sudah melanggar, maka kami kembali dari gugus tugas provinsi, kemudian dari Polda, dari Kodam, kemudian di Surabaya kami dengan Poltabes Surabaya itu melakukan menyisir lagi dan kemudian dievakuasi kembali kalau ada yang reaktif atau positif rapid test dirujuk langsung ke rumah sakit, kemudian yang negatif kita bawa ke BPSDM punya Pemprov Jawa Timur dan seterusnya. Tapi bahwa misalnya kemudian mengajak masyarakat mungkin pertama mereka sudah merasa di rumah udah lebih dari 14 hari, mereka merasa ini baik-baik saja, tidak taunya bahwa ini virus menyebarnya makin masif, maka hari ini terkonfirmasi kalau sudah pasar ini, sudah ada yang positif, pasti pasar ini akan ditutup. Nah per hari ini sudah beberapa pasar di Surabaya ditutup. Per hari ini misalnya di Bojonegoro juga sudah ada yang reaktif, bahkan menurut saya cukup signifikan karena 86 dari 269 yang di rapid test. Banyak ini ya. Ini juga ditutup. Saya sedang menyiapkan tim besok pagi untuk membawa swab test, kemudian VTM untuk di swab mereka yang sudah reaktif untuk bisa di tracing lebih detail. Nah, malam hari ini saya minta dikoordinasikan, jadi jangan 2 hari ditutupnya, minimal 7 hari karena swab ini kan harus di PCR test. Ini membutuhkan 2-3 hari supaya tracingnya lebih detail. Sambil kemudian kita cari opsi supaya ini kan sebenarnya pasar induk yang jual sayur-sayuran. Ini bisa disiapkan sebetulnya di jalan dengan di petak-petak seperti yang di Salatiga juga sudah bikin. Kita juga sudah menyiapkan beberapa exercise di Jawa Timur supaya mereka yang berjualan tetap bisa berjualan tetapi physical distancing-nya bisa tetap dijaga. Nah hari ini memang kami membutuhkan reedukasi, resosialisasi bahwa ada kedisiplinan yang harus lebih konsisten, lebih istiqomah. Ada kepatuhan yang harus lebih konsisten, kepatuhan yang lebih istiqomah. Kemudian sudah harus mulai kita sampaikan di lini paling bawah. Awal itu kan sosialisasinya sudah kadus ya, kepala dusun mereka sudah lakukan sosialisasi secara masif. Sekarang sudah 87% mereka punya ruang observasi. Nah, pada posisi-posisi seperti sekarang ketika ternyata arus mudik itu juga kami tetap melihat ini arus yang baru misalnya dari Bali juga tetap datang. Kalau sudah masuk di area Jawa Timur kami tetap harus proteksi mereka. Nah, misalnya yang dari hulunya ini memang sudah harus restricted betul. Sehingga ketika mereka itu masuk ke Jawa Timur, sudah masuk di 8 checkpoint Jawa Timur, mereka punya KTP Jawa Timur,
kalau mereka itu warga kami dan KTP-nya Jawa Timur, tetap kita harus proteksi, tetapi dengan melakukan pemeriksaan berlapis. Nah, pada posisi seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwa kembali ketika kemudian di checkpoint, kemudian pemeriksaan berlapis ini sedang berjalan, kemudian sekarang kereta api mulai jalan dari Jakarta ke Surabaya. Tadinya kan kereta api ini kan sebenarnya hanya jarak pendek ini, hanya Surabaya Lamongan, Surabaya Bangil gitu. Komuter komuter. Ya, Surabaya Semarang aja udah nggak ada itu Pak Ganjar. Surabaya Bandung nggak ada itu Kang Emil. Jadi pada posisi seperti ini, besok ditambah lagi penerbangan selain Garuda ada lagi penerbangan lain. Jadi saya rasa sama kita akan mengalami hal yang sama. Bagaimana kemudian pemeriksaan berlapis ini harus kita siapkan dengan berbagai ikhtiar lagi. Saya sudah telepon juga Pak Dirut AP1 karena kami akan kedatangan saudara kami di bulan Mei ini ada yang terkonfirmasi 8.000 PMI yang dari Hong Kong akan datang. Pada awal Mei sudah 220-an. Nah, semua yang datang ini kan kita juga rapid test. Rapid test kami juga punya keterbatasan. Nah, sekarang reagen kami cukup banyak, tapi lab kami juga masih pada proses optimasi. Kalau misalnya segera kita lakukan proses tracing, bisa di swab dan kemudian labnya dengan kapasitas yang besar, maka kepastian bahwa yang rapid testnya positif, di swab juga positif, maka memang hari ini saya dan tim menyampaikan isolasi mandiri ini kasihan. Banyak di antara mereka yang, Bu, rumah kami ini, Bu, 2,5 kali 3 meter. Itu beberapa menyampaikan seperti itu. Jadi akhirnya memang kita harus melakukan observasi di titik tertentu dan isolasi bagi mereka yang sudah terkonfirmasi positif. Sekarang kita siapkan rumah sakit darurat. Untuk yang gejala klinisnya itu rendah sampai sedang, itu kita siapkan di rumah sakit darurat. Kalau mereka yang gejala klinisnya sudah masuk berat, maka dirujuklah pada rumah sakit rujukan. Meskipun hari ini sudah 99 rumah sakit rujukan, ada kan memang hanya siap untuk 2-3 pasien, ada yang siap 4 pasien. Nah, yang punya rujukan-rujukan di atas 20 bed dengan negatif pressure, dengan ventilator yang cukup, itu nggak banyak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa betapa kedisiplinan secara konsisten dan kemudian kepatuhan secara konsisten, wajib menggunakan masker kalau keluar rumah, wajib physical distancing. Kita memang sudah harus menurut bahwa wajib physical distancing ini memang sudah harus terus-menerus direedukasi. Nah, saya khawatir bahwa masyarakat sudah sampai pada titik jenuh. Maka kita harus menyampaikan kembali dengan berbagai macam lapisan tokoh-tokoh informal leader juga sama. Kita ingin menyampaikan bahwa hari ini kita masih harus berhadapan dengan penyebaran virus ini dan klaster-klaster baru. Di mana ada keramaian cenderung muncul klaster baru. Apakah itu di tempat keramaian pasar, apakah itu di tempat ibadah misalnya, di mana atau di tempat kerja seperti yang baru-baru ini klaster Sampurna, maka keramaian itu memiliki potensi kemungkinan munculnya klaster baru. Nah, pada posisi seperti ini bagaimana koordinasi kita menyisir pada saat kita harus melakukan physical distancing, pasti kita melakukan koordinasi secara virtual atau kita sisir. Yang padat karya ini bagaimana mereka mengatur shiftingnya. Kita sudah minta bagaimana kalau menjadi 4 shift, bagaimana kalau kemudian diatur 50% dari yang ada, dan seterusnya. Jadi memang semua lini, ini ibaratnya perang melawan COVID ini perang semesta sebetulnya. Bu Kof, soal bantuan bagaimana Bu Kof? Ini kan kalau kita kan bicara tadi yang Ibu sampaikan itu kan penanggulangan bagian kesehatannya ya, tapi kan orang yang terdampak COVID ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Walaupun tidak terkena, tapi kan mereka terdampak juga begitu. Ya, jadi sebetulnya dari tanggal 16 Maret di gugus tugas COVID Jawa Timur, kita sudah menyiapkan 4 gugus. Jadi gugus tracing, gugus promotif preventif, ini di depan. Gugus promotif preventif, kedua gugus tracing, ketiga gugus kuratif, keempat adalah gugus dampak sosial ekonomi COVID-19. Ini langsung memang kita bentuk. Nah, dari gugus dampak sosial ekonomi ini, kita membuat pemilahan antara bansos dan pemulihan. Nah, dari bansos yang kita lakukan adalah 1, yang di desa mereka sudah punya bantalan sosial tambahan dari dana desa. Kira-kira ada 1.258.000
1.258 keluarga yang bisa diintervensi melalui dana desa. Kita punya 2.322 miliar itu dana desa. Tapi yang di kelurahan bagaimana? Ada penerima bantuan pangan non tunai berbasis kelurahan, ini 333.022 keluarga penerima manfaat. Karena tidak ada dana kelurahan yang bisa diberikan lapisan bantalan sosial, inilah yang pertama dilakukan oleh Pemprov bahwa kita memberikan suplemen bantalan sosial. Suplemen bantalan sosial ini 50% dari yang diintervensi oleh Kementerian Sosial. Kalau BPNT kan 200.000, 50%-nya berarti 100.000. Kita kira-kira awal April sudah koordinasi dengan Himbara, Himpunan Bank Negara. Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan pimpinan yang di Jakarta, juga dengan Kementerian Sosial, juga dengan Menteri Keuangan, supaya kita tinggal top up, tidak ada biaya transfer. Ini sudah jalan ini. Jadi yang di kelurahan, mereka punya BPNT 200.000, kita tambahkan top up 100.000, jadi mereka hari ini sebenarnya sudah punya 300.000 BPNT yang berbasis KPM di kelurahan, 333.022 KPM. Nah sekarang bagaimana yang terdampak? Kan kita sudah tahu lapisannya ini banyak sekali nih. Ada PKH, ada BPNT, ada sembako, ada bantuan tunai, KEMSA saja 4. Kemudian ada lagi dana desa, ada lagi dari prakerja 6. Yang ketujuh adalah Pemprov. Nah, Pemprov ini menyiapkan 750 paket, seperti yang disampaikan oleh Kang Emil, ini 3 bulan. Tetapi 3 bulannya ini hari ini kan lagi proses nih. Berarti kita bisa ngitung dari Mei, Juni, Juli. Gitu, Mei, Juni, Juli. Nah, ini kita mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota lah yang menunjukkan kalau sudah 6 lapis ini ada yang terdampak dan belum tersisir, maka mereka bisa disisir lewat bansos dari Pemprov. Jadi yang mendistribusikan adalah Pemkab dan Pemko. Apakah dalam bentuk tunai ataukah sembako, kita menyerahkan kepada Pemkab dan Pemko. Baru kemudian kalau ada yang belum tersisir, kita minta Bupati Wali Kota menggunakan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Lalu yang ke-9 kita masih menyiapkan radar bansos. Radar bansos ini adalah untuk warga non-Jawa Timur yang ada di Jawa Timur yang terdampak COVID. Cuma memang hari ini tidak mungkin kita melakukan validasi data, maka mereka harus rajin mengunjungi laman radar bansos jatimprov.go.id. Ini juga sudah berlaku bagi warga kami yang ada di Jabodetabek. Jadi warga Jawa Tengah, Pak Ganjar, warga Jawa Barat, Kang Emil, yang ada di Jawa Timur, non-KTP Jawa Timur, ini saya minta tolong mengisi di radar bansos, karena ada beberapa item-item yang harus mereka isi. Kita akan intervensi melalui bansos di radar bansos. Kira-kira begitu. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Bu Kofifa, terima kasih atas penjelasannya. Saya berikan kesempatan masing-masing dari Kang Emil, barangkali Kang Emil, Mas Ganjar, kemudian Bu Kof untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Silakan Kang Emil, pesan-pesannya. Ya, pertama doa saya buat Mas Ganjar, Mbak Kofifa, teman-teman seperjuangan. Ini masa-masa sulit, tiap hari kita harus ambil keputusan yang tidak mudah, dinamikanya juga harian. Belum pernah ada presidennya dalam sejarah kita. Jadi saya ingin saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Kita di bulan Ramadan ini juga kesabaran harus lebih tinggi, rasa tolong-menolong harus lebih kuat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemirsa Detik dan seluruh yang menyaksikan, pesan saya ada 2. Yang pertama, karena modal kita ini hanya modal sosial, maka kemenangan kita melawan COVID ini ada pada benteng pertama, yaitu pencegahan. Kalau benteng pencegahan ini jebol karena kita tidak disiplin, maka yang repot adalah benteng kedua, yaitu benteng pelacakan. Dengan teknologi terbatas, kita akan mengalami kesulitan menemukan virus-virus ini sudah ada di mana. Dan kalau benteng kedua ini juga jebol, maka pintu terakhir, benteng terakhir, yaitu benteng perawatan, juga memiliki keterbatasan. Jangan sampai kita seperti di Italia, pada saat benteng ketiganya jebol, dokter harus melakukan playing guard, kira-kira begitu,
memilih mana yang pakai ventilator, mana yang tidak, itu adalah pilihan kemanusiaan yang sangat sulit, jangan sampai terjadi di kita. Nah, doa saya adalah mari kita taat pada PSBB, pada peraturan social distancing ini, karena COVID ini ada pada kerumunan, maka jauhi kerumunan, hindari kerumunan. Insya Allah sebelum vaksin datang, cara ini akan membantu. Terakhir, bagi saya, COVID ini adalah perang. Kalau dalam situasi perang, semua harus berpartisipasi memenangkan perang, semua harus berpartisipasi menyumbangkan apa yang dia punya untuk negara agar menang perang. Di depan adalah dokter dan tenaga kesehatan berperang. Kita yang punya harta menyumbanglah bela negara dengan hartanya. Kita yang punya ilmu bela negaralah dengan ilmunya. Kita yang punya tenaga bela negaralah menjadi relawan. Dan sisanya kita disiplin di rumah, jauhi kerumunan sebagai bagian dari bela negara kita. Nah, pembatasan sosial harus kita geser menjadi solidaritas sosial. Ini adalah masalah bersama. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepada kita, tapi tanyalah apa yang kita bisa berikan kepada negara. Mudah-mudahan semangat bela negara ini bisa membawa kita menang melawan COVID-19 di waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih, Mas Alvito. Terima kasih, Kang Emil. Mas Ganjar, silakan. Ya, ini tidak mudah, ini memang sulit, tapi kita butuh ikhlas, kita butuh sabar. Untuk masyarakat, saya mohon bantuan, dukungan untuk disiplin mengikuti aturan, dan untuk mereka yang dikasih amanah, termasuk kami, Kang Emil, Mbak Khofifah ini, memang kita dituntut pada dua hal. Satu, bagaimana kita berkreasi, dua, bagaimana kita berinovasi, dan semua ini menjadi tanggung jawab memang di depan kita semua. Kitalah yang harus mengambil tanggung jawab semua, dengan cara apapun. Dan itulah yang kemudian akan meyakinkan bahwa masyarakat perlu melihat, perlu tahu, perlu mengikuti pemimpinnya. Baik, Mas Ganjar, terima kasih. Bu Kof, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pada saat seperti sekarang, seperti yang disampaikan Kang Emil, Mas Ganjar, saya tentu ingin mengajak semua lini, semua pihak, semua stakeholder, jangan sampai terjadi social unrest. Ini yang saya rasa semua harus bisa melakukan pelapisan-pelapisan penjagaan dan pengawalan, maka bansos secara terarah dan tepat sasaran juga menjadi penting, tepat waktu juga menjadi penting. Nah, social unrest ini bisa dilakukan antisipasi dengan berbagai pelapisan pengawalan dan sapaan-sapaan yang lebih humanis, sapaan persuasif, tapi kita semua berharap bahwa semua bisa berjalan secara efektif. Bulan ini bulan Ramadan, menurut saya adalah saat yang tepat kita mengajak masyarakat semua bersabar, kemudian mereka tetap berikhtiar, dan bagaimana kita munajat kepada Allah. Semua ikhtiar lahir sudah kita lakukan, maka ikhtiar batin pada saat ini, besok sudah malam nuzulul Quran, di malam-malam terakhir bulan Ramadan yang biasanya kita mungkin iktikaf di masjid, hari ini kita tetap bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, bangsa ini bisa segera bangkit, semua proses recovery ekonomi, sosial, semua bisa berjalan dengan baik, dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan. Amin. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Daerah. Saya sadar sekali saya menghabiskan paling tidak 1 jam waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk forum ini, tapi terima kasih sekali, ini sangat membantu dan memberikan insight pada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tetap kuat melaksanakan hidup kita ke depan, walaupun ada COVID yang menghadang. Mudah-mudahan segera tuntas. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas, Kang Emil, Mas Ganjar, Bu Kof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai disinilah The Rooftop malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di The Rooftop yang akan datang dengan narasumber dan tema lainnya. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa.